Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara kita dalam mempertahankan kemerdekaannya dan pertempuran-pertempuran yang telah dialami oleh pejuang kita dalam membela negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu apa yang harus kita lakukan demi menjaga pertahanan kemerdekaan negara Indonesia. Adapun upaya yang harus kita lakukan negara Indonesia ini yaitu dengan cara yang pertama melestarikan budaya bangsa yang beragam, yang kedua menolak campur tangan atau intervensi asing, yang ketiga menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan, baik itu datang dari dalam atau luar. Yang keempat, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kelima, siap sedia untuk membela tanah air. Yang keenam, perlu mencontoh teladan dari para pejuang yang telah berjuang untuk memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian, pada saat Indonesia resmi merdeka, dan pada saat itu pula Indonesia belum dinyatakan sempurna merdeka, dikarenakan masih banyak pasukan sekutu yang menjajah negara Indonesia. Melewati pertempuran-pertempuran besar yang telah terjadi dan telah dialami oleh pejuang kita yang sehingga menyebabkan para pejuang kita banyak yang gugur. Pertempuran pertama yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi karena adanya perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 hingga April 1946. Sebelumnya pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, tentara Inggris yang diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA berupaya mengambil pemerintahan kota Medan. Insiden tersebut terjadi ketika NICA melepas lencana merah putih milik seorang remaja Indonesia. Bermula dari situlah pertempuran kemudian terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Kedua, ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan sebuah pertempuran antara rakyat Indonesia terhadap sekutu di Ambarawa pada tanggal 26 Oktober 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh dibebaskannya serta dipersenjatainya para tawanan perang oleh NICA atau sekutu. Ketiga yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini merupakan peristiwa sejarah antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia terhadap pasukan asing setelah usai proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan merupakan satu pertempuran besar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia, dan juga merupakan simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Yang keempat yaitu peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 di Manado. Terjadi karena para pemuda yang bergabung dalam pasukan KNIL Kompeni 7 bersama Laskar Rakyat dari Barisan Pejuang telah melakukan perebutan kekuasaan pemerintah di Manado, Tomohon, dan Minahasa. Mereka telah berhasil menahan sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda. Yang kelima yaitu pertempuran di Bandung. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1945 di kota Bandung. Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Yang keenam, pertempuran Margarana. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November 1945
yang merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dengan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.